Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik pemirsa, di bagian pertama sempat terputus ya, sempat terputus tentang kisah salah satu sahabat Rasulullah yang cukup cemerlang bernama Mus'ab bin Umair. Baik, kami akan lanjutkan ya bagaimana kisah uh, Mus'ab bin Umar, Mus'ab ya, Mus'ab. Ya, sebelumnya saya minta maaf kalau misalnya ada penyebutan, beberapa penyebutan mungkin nama sahabat Rasulullah ini yang tidak tepat ya. Jadi nama beliau ini Mus'ab bin Umair. Jadi pada satu saat Mus'ab bin Umar ini dipilih oleh Rasulullah untuk menunaikan sebuah misi yang sangat penting. Jadi Rasulullah mengirim beliau ya, Rasulullah Mus'ab bin Umar ini ke Madinah untuk mengajarkan Islam kepada kaum Ansor, yang waktu itu kaum Ansor berbaiat ya yang terkenal dengan baiat Aqabah. Jadi setelah kaum Ansor ini berbaiat kepada Rasulullah, maka Rasulullah mengirimkan seorang guru untuk mengajar mereka tentang Islam. Jadi ya Nabi Muhammad memilih Mus'ab al-Khair ya, julukan dia adalah Mus'ab Khair atau Mus'ab yang baik. Mus'ab ini tidak ragu lagi mengemban amanah itu. Dia pergi ke Madinah dengan penuh kezuhudan dan keikhlasan. Jadi dengan Mus'ab datang ke sana ini, orang malah berbondong-bondong untuk meluk Islam. Jadi pada awal kedatangan di Madinah ya, itu 12 orang saja yang diceritakan di sini bahwa orang yang meluk Islam yang berbaiat kepada Rasulullah. Namun saat musim haji berikutnya, itu pada baiat Aqabah yang kedua, sekelompok kaum muslim di Madinah itu datang menemui Rasulullah sebagai wakil muslim yang di Madinah saat itu. Jadi saat itu ada 73 orang laki-laki, 2 orang perempuan ya. Mereka datang dipimpin langsung oleh Mus'ab bin Umair ya, gitu. Jadi dengan dakwahnya itu dia malah dari 12 orang membawa 37 orang untuk datang ke sana. Jadi ini membuktikan bahwa memang Rasulullah tidak salah memilih Mus'ab bin Umair untuk sebagai utusan duta ke Mekah. Baiklah jadi di Madinah itu Mus'ab itu tinggal di rumah As'ad ibnu Zurarah ya sebagai tamu. Jadi kedua-duanya selalu membahu-membahu mendatangi kabilah, rumah, majlis-majlis di Madinah, membacakan kitab Allah yang dibawa mereka supaya ya menyerukan kepada kalimat Allah ya, bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Suatu saat itu ada sebuah kisah ya, hampir saja membawa bencana bagi diri Mus'ab bin Umair dan orang yang mengikutinya, namun itu bisa dihadangi dengan akalnya. Jadi ketika dia sedang memberikan wejangan kepada orang-orang, tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Usaid bin al-Khudair ya. Jadi dia adalah ketua suku kabilah Abdul Asal di Madinah. Jadi Usaid ini datang dengan menghunuskan belati, dengan serangan dada dipenuhi amarah bergejolak ya. Karena dia menganggap ada orang yang menyebarkan fitnah di antara kaumnya, mengajak menjauhi tuan-tuan yang sebelumnya dianggap mereka ini ya karena masuk Islam, artinya dia marah gitu, kok meninggalkan Tuhan-Tuhan yang lalu seperti itu. Jadi
Di sini diceritakan sesungguhnya sesembahan mereka adalah bersama mereka berbaring di tempatnya. Jika salah seorang di antara mereka membutuhkan, ia tahu kemana harus pergi dan menghadapkan kepadanya, sehingga sesembahan itu mengangkat mudarat dan memenuhi permintaannya. Demikianlah tergambar dalam benak mereka. Jadi mereka menganggap seperti itulah terhadap sesembahan mereka dahulu. Berbeda dengan Rasul ya, Nabi Muhammad yang mengatakan ya tidak ada Tuhan selain Allah, sehingga orang-orang yang berkeyakinan dengan berhala ini termasuk Usaid ibn Khudair ini menjadi marah ya. Ya tapi Mus'ab bin Umar ya tetap teguh ya dengan pendirian Islam. Jadi akhirnya Usaid ini berdiri ya, berkata kepada Mus'ab bin Umar dan sahabat Asad ibnu Zurarah ya. Jadi apa maksud kalian datang ke kampung ini, kata Usaid ini. Apakah hendak membodohi kaum di rumah kami, katanya. Jadi Usaid berkata lagi, pergilah jika kalian tidak ingin pergi dari dunia ini, katanya. Maksudnya dia mau membunuhnya. Jadi Mus'ab al-Khair atau Mus'ab bin Umair mendengar kata-kata itu, dia lembut, dengan kata lembut mengatakan, dengan lembut dia mengatakan, tidakkah engkau ingin duduk dan mendengar dahulu, katanya. Seandainya engkau menyukainya, engkau dapat menerimanya. Sebaliknya jika tidak, kamu dapat menghentikan apa yang tidak engkau sukai. Nah seperti itulah kata Mus'ab bin Umar. Jadi Usaid ini juga bukan seorang yang bodoh ya. Ia tahu Mus'ab ini ingin mengajaknya bicara dari hati ke hati. Tapi tawaran yang diucapkan oleh Mus'ab itu menurut Usaid ya cukup adil. Ya, cukup adil. Seperti itu. Akhirnya ya ia mendengarkan juga lantunan ayat dari Mus'ab bin Umair. Akhirnya mulai tenang lah Usaid yang tadi darinya mau membunuh Mus'ab bin Umair ini. Akhirnya dia diselimuti keindahan penjelasan dari Mus'ab. Jadi kata Usaid, katanya, alangkah indah ucapan itu, alangkah benarnya, katanya. Apa gerangan yang harus dilakukan oleh orang yang tidak memeluk agama ini, katanya. Sontak suara tahlil bergumurusan itu ya. Jadi orang yang tadinya mau membunuh Mus'ab ya di Madinah itu, malah dengan perkataan lembut Mus'ab ini malah masuk Islam ya. Jadi akhirnya setelah masuk Islam, Usaid meninggalkan tadi Mus'ab tadi dengan teman-temannya. Kemudian kembali lagi dengan bersaksi. Jadi dikatakan tadi Usaid ini sebelum masuk Islam dia bilang, gimana caranya supaya masuk agama ini, katanya. Jadi Mus'ab berkata ia harus menyucikan diri, pakaian dan badannya serta bersaksi tiada Allah. Jadi akhirnya Usaid bersuci kemudian bersyahadat. Jadi bercerita tentang keislaman Usaid ini menyebar. Tidak lama kemudian ada lagi namanya Sa'ad bin Mu'az ya, datang mendengar uraian Mus'ab ya. Kemudian ia puas juga, kemudian memeluk Islam ya. Kemudian disusul lagi dengan pemuka hukum lainnya ya, Sa'ad bin Ubadah ya. Jadi dengan keislaman 3 tokoh ini ya, ada Sa'ad bin Ubadah, ada Usaid ya, ada Sa'ad bin Mu'az ya. Jadi kota Madinah semakin jelas lah bahwa mereka memang banyak kaum muslim di sana. Jadi ketika setelah 3 orang ini masuk Islam ya, maka menunjukkan keberhasilan dakwah di Madinah. Jadi hari berganti, tahun berlalu ya, tibalah hari di mana Rasul dan sahabat-sahabatnya hijrah ke Madinah ya. Setelah tiba di Madinah, kedengkian kaum Quraisy masih tetap ada
Ya, akhirnya terjadi perang Badar, tapi saat itu kaum Quraisy kalah ya. Kemudian setelah kalah pulang, kemudian kembalilah beberapa saat kemudian atau beberapa selang waktu kemudian datang lagi kaum Quraisy, ya terjadi lagi perang Uhud. Ya, ya kita tahu di perang Uhud ini Rasulullah sudah menyiapkan barisan ya. Kemudian dikatakan siapa yang pantas membawa bendera, maka disuruhlah nama Mus'ab al-Khair ini ya. Jadi peperangan meletus ya. Nabi bilang pasukan pemanah jangan meninggalkan posnya, tetapi karena sesuatu hal ya, melihat kaum musyrikin sudah mulai mundur, mereka meninggalkan kedudukannya ya. Jadi melihat kaum musyrik sudah kocar-kacir, karena pasukan pemanah ini yang diperintahkan Rasul untuk tetap pada daerahnya, pada posnya itu, meninggalkan posnya, ya akhirnya keadaan berbalik. Yang tadinya umat Islam hampir memenangkan peperangan, akhirnya ya menjadi kocar-kacir ya. Melihat ini, musuh pun mengarahkan serangannya kepada Rasulullah ya. Tapi Mus'ab bin Umair sadar ya, ini sangat genting, maka diacungkannya bendera pasukan setingginya, suara takbir mengguntur dari bibirnya laksana auman harimau, lalu maju melompat mengelak dan menyerang musuh dengan hebat. Tidak ada yang diinginkan saat itu kecuali menarik semua perhatian musuh kepadanya dan ke Rasulullah. Jadi tujuan dari Mus'ab bin Umair ini untuk meninggikan bendera itu supaya perhatian tidak lagi ke Rasulullah, biar aja ke dia. Jadi dia berperang seorang diri, bertempur dengan takzim ya. Jadi sebelah tangannya memegang bendera, sedangkan tangan yang lain menebas pedang dengan kekuatannya. Ya, namun tidak dapat dihindarkan lagi, musuh bertambah banyak. Ya, ya seperti itulah takzimnya Mus'ab bin Umair untuk melindungi Rasulullah ketika itu, walaupun taruhannya nyawanya sendiri. Ya. Ini kalau detik-detik, memang ini diceritakannya detik-detik dari kehidupan pahlawan besar ini, diceritakan oleh Ibrahim ibnu Muhammad ibnu Surahbil al-Abdara ya, dari ayahnya. Jadi dikisahkan Mus'ab ibnu Umair membawa panji Rasulullah dalam perang Uhud. Ketika barisan kaum muslimin mulai pecah, Mus'ab tetap bertahan pada kedudukannya. Datanglah Ibnu Kumayyah dengan menunggang kuda, lalu menebas tangan Mus'ab hingga putus. Ketika itu Mus'ab mengatakan, Muhammad itu tiada lain hanya seorang Rasul yang sebelumnya telah didahului oleh Rasul-Rasul. Ini merupakan sepertinya kalimat dari dari Al-Quran. Jadi setelah tangannya putus, Musa memegang bendera dengan tangan kirinya sambil membungkukkan badan. Namun musuh datang lagi ya, ditebasnya tangan kirinya putus. Mus'ab membungkuk ke arah bendera ya, karena memang kalau di zaman itu bendera ini merupakan simbol kekuatan pasukan ya. Artinya kalau bendera itu tetap berdiri, itu artinya pasukan itu masih kokoh. Jadi dia tetap mempertahankan benderanya walaupun tangan keduanya sudah putus. Dia ambil bendera itu dengan kedua pangkal lengannya ya, didekapnya ke dadanya sambil mengatakan, Muhammad itu tiada lain hanya seorang Rasul yang sebelumnya telah didahului oleh Rasul ya. Jadi Muhammad itu tiada lain hanya seorang Rasul yang sebelumnya telah didahului oleh Rasul. Kemudian musuh itu menyerang lagi untuk ketiga kalinya dengan tombak menusuk hingga tembus ke punggung, dan tombak itu pun patah. Jadi Mus'ab gugur seperti itu, bendera pun jatuh, jadi gugurlah syahadah gitu yang bernama Mus'ab bin Umair, yang dikenal dulu adalah pemuda yang dengan kemewahan. Setelah Islam dia tinggalkan kemewahan itu, kemudian dia berjuang bersama Rasulullah, akhirnya gugur.
Jadi dikatakan di sini lantaran agung rasa cinta kepada Rasulullah SAW dan besarnya rasa cemas akan keselamatan Rasulullah SAW, ya. Setelah kematiannya nih, jadi setiap pedang musuh menebas tangannya, dihiburnya diri dengan ucapan Muhammad itu tiada lain hanya seorang Rasul dan sebelumnya telah dari Rasulullah. Jadi kalimat ini dikatakan di sini, ya, dikatakan di sini kalimat ini kelak akan dikukuhkan sebagai wahyu yang selalu diulang dibaca menjadi ayat Al-Quran. Jadi kalau dari kisah di sini, jadi kata-kata ini bahkan muncul sebelum wahyu itu turun, ya, turun kepada Rasulullah, sudah diucapkan oleh Mus'ab bin Umair. Jadi akhirnya Mus'ab bin Umair gugur. Jadi seperti itulah perjuangannya, ya. Jadi seolah-olah pahlawan agung ini merasa malu karena gugur sebelum hatinya tentram akan keselamatan Rasulullah. Ia malu tersungkur sebelum menyelesaikan tugasnya membela dan mempertahankan beliau. Ya. Dikatakan juga di sini, wahai Mus'ab, cukuplah Allah bagimu, harum semerbak namamu akan selalu melekat dalam kenangan hidup. Jadi pertempuran pun usai, Rasulullah dan sahabat memeriksa medan pertempuran dan menyampaikan salam perpisahan kepada syuhada. Jadi akhirnya Nabi juga sampai di tempat terbaringnya jasad Mus'ab, ya, air mata harum meleleh membasih wajahnya. Ka'ab ibnu Arad berkata, kami hijrah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami hijrah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Rasulullah SAW dengan mengharap keriduannya, maka pastilah pahala di sisi Allah. Namun di antara kami ada yang pergi sebelum menikmati buah pahalanya di dunia ini sedikit pun juga, di antaranya Mus'ab ibnu Umair yang gugur di perang Uhud. Tak ada selai pun kain. Jadi saat itu memang kain pun susah, ya, untuk mengapaninya itu. Jadi ada sehelai burdah, ya. Jadi kalau ditaruh di kepala terbuka kedua belah kakinya. Kalau ditarik kaki terbuka kepalanya. Jadi sampai Rasulullah bersabda, tutuplah ke bagian kepalanya, lalu bagian kakinya ditutupi dengan rumput izkir. Nah, seperti itulah kondisi keadaan ketika itu, ya. Rasulullah memendam duka cita yang mendalam atas meninggalnya sahabat ini, ya. Apalagi dengan kondisi tangan Mus'ab yang juga putus, ya, untuk mempertahankan bendera. Jadi akhirnya Rasul mengucapkan doa dan salam perpisahan, ya. Jadi Rasulullah membaca ayat ketika itu di depan jasad Mus'ab, di antara orang-orang yang mukmin terdapat orang-orang yang menepati janji kepada Allah. Jadi akhirnya burdah itu digunakan untuk menutupi jasad Mus'ab. Jadi dikatakan dahulu di Makkah tak seorang pun aku lihat yang lebih halus pakaiannya, lebih rapi rambutnya daripadamu, namun sekarang rambutmu kusut dan tubuhmu hanya dibalut sehelai burdah. Dengan pandangan sayu beliau menatap medan pertempuran serta para syuhada yang terjatuh di atasnya, ya. Maksudnya Rasulullah di sini, Rasulullah berseru, sungguh aku akan menjadi saksi nanti di hari kiamat kalian semua sebagai syuhada di sisi Allah. Ya. Jadi Nabi juga bersabda, berziarahlah dan kunjungilah mereka serta ucapkanlah salam, demi Allah yang jiwaku berada di genggamannya, tak seorang pun muslim, tidak seorang muslim pun sampai hari kiamat yang memberi salam kepada mereka kecuali mereka akan membalasnya. Jadi itulah kisah dari Mus'ab bin Umair, ya, bagaimana keteguhan ia dengan Islam, kemudian meninggalkan kekayaan yang ada padanya, kemudian menikmati keindahan Islam dengan segala mungkin kita katakan itu kekurangan, tapi saya yakin bagi para sahabat itu bukan kekurangan, itu adalah nikmat. Kemudian ia berhasil meletakkan pondasi keimanan di kota Madinah
sehingga kota Madinah bisa menjadi tempat hijrahnya Rasulullah. Kemudian ketika terjadi perang, tentang perang Uhud, dia datang untuk membela Rasulullah, kemudian tewas uh, untuk menegakkan kalimat Allah. Nah, seperti itulah kisah dari perjuangan salah satu sahabat Rasulullah SAW bernama Mus'ab Ibn Umair. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita untuk meningkatkan keimanan kita dan untuk tetap berpegang teguh kepada agama kita dan tetap memperdalami ilmu agama ini. Baik, saya kira sekian dulu untuk kisah sahabat Mus'ab Ibn Umair. Insyaallah kita akan sambung lagi ya pada kisah sahabat Rasulullahnya. Semoga kami diberi ada waktu yang luang dan juga kesempatan untuk bisa menceritakan, dan semoga bermanfaat. Demikian saja, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.